Karena panggilan Tuhan seutuhnya adalah menginginkan manusia itu kembali kepada gambarnya. Ada potensi monster, tetapi juga ada potensi master. Iya, semakin belajar semakin wise, semakin bijaksana. Tetapi sebenarnya ada kekuatan di dalam firman itu sendiri pada waktu kita membaca dan kemudian merenung. Sobat Podcast, jumpa lagi dengan saya Pato, Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab kerjasama Tivara Production House dengan STT Torsina Karanganyar, Surakarta. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu master atau monster. Nah, untuk membahas tema tersebut, kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kali ini saya merasa berbahagia karena di antara dua wanita yang cantik-cantik ya. Tidak asing lagi di antara Sobat Podcast. Narasumber saya yang pertama Ibu Dr. Agustin Switomo Putri, Magister Teologi. Selamat bertemu kembali, Dr. Agustin atau Bu Agustin. Selamat bertemu kembali. Iya. Beliau adalah Ketua STT Torsina Karanganyar, Solo. Yang kedua tidak kalah menarik, yaitu Dr. Asih Rahmani Endang Semui, Magister Teologi. Selamat bertemu kembali Bu Asih. Ya, selamat bertemu Pak Paulus. Iya. Sobat Podcast. Ya, puji Tuhan, dua narasumber yang luar biasa. Bukan saja mereka cantik-cantik, tetapi brilian begitu ya, karena akademisi. Bu Asih ini Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal STT Torsina. Kali ini kita akan berbincang satu tema yang sangat menarik seperti saya sebutkan tadi, yaitu master atau monster. Nah, sebelum kita bincang lebih banyak Sobat Podcast, kami minta dengan senang hati Sobat Podcast berkenan like, share, and subscribe dari Tivara Production House yang dalam program ngobrol kali ini. Bu Agustin dan Bu Asih, tema kita ini sangat menarik, yaitu master atau monster. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ada fakta di dalam kalangan umat Kristen. Itu adalah satu stigma. Mengapa sebagian umat Kristen itu menjadi malas untuk belajar Alkitab, menjadi malas untuk belajar tentang Tuhan, tentang teologi, begitu. Karena ada kasus-kasus tertentu di antara orang-orang yang belajar lebih banyak, justru tidak menjadi master, malah menjadi monster. Nah, supaya Sobat Podcast itu tahu dengan jelas apa yang kita maksudkan master atau monster, kita akan tanya dulu nih dua narasumber kita ini. Untuk Dr. Agustin, ini apa yang dimaksud dengan master itu? Tinggal masternya apa? Master teologi, Master chef, atau master chef? ya. Mungkin maksudnya master ini untuk mewakili kelompok orang yang memang sudah banyak belajar teologi dengan bekal-bekal keilmuan yang lebih banyak, seperti maksudnya lebih daripada orang awam. Lebih daripada orang awam ya. Gitu ya. Ya, jadi mewakili pribadi yang belajar teologi lebih banyak, tetapi pada akhirnya menjadi wise begitu ya, bijaksana gitu ya. Harusnya begitu ya. Itu diwakili oleh narasumber kita Dr. Agustin ya. Gitu. Ya. Sebagai master ya. Sebagai master. Makanya beliau kan pakai baju warna kuning nih ya. Ya, good morning, selamat pagi, baju kuning menarik hati begitu ya. Iya. Lalu iya, Dr. Asih. Ya. Apa terminologi monster? Ya. Monster karena saya pakai baju merah jadi seperti monster. Ya kan merah begitu. Wow, begitu ya. Monster. Sebenarnya begini, Pak. Yang dikatakan monster ataupun master itu kan sosok ya. Kalau tadi master adalah sosok atau pribadi yang wise, yang bijaksana, yang menjadi panutan begitu. Nah, kebalikannya kalau monster itu sosok yang mengerikan. Sosok yang mengerikan dan dia arogan begitu ya. Pokoknya hal-hal negatif menyertai
pribadi monster ini. Makanya seperti Dracula rohani begitu ya. Iya. ya Atau bisa zombie begitu. rohani begitu ya. Ya, Iya. jadi belajar teologi atau belajar firman semakin banyak, seharusnya idealnya harus menjadi monster seperti tadi Bu Agustin kan. Master. Master, ya, iya. master. Nah, tapi kebalikannya faktanya kok malah jadi seperti monster. Monster, nah, iya. ini Iya. perlu kita bicarakan Kita bicarakan pada saat lebih ini. lebih jauh ya. Iya, mohon maaf, bukan berarti saya membedakan satu dengan yang Oh, lain. tidak. Saya Iya. sudah biasa, Pak. Kenapa Dokter AC saya kasih bagian monster, bukan Oke. berarti Dokter AC itu monster, bukan. Iya, tidak. Sebaliknya juga bukan demikian dengan Dokter Agustin. Hanya untuk memilahkan Iya. saja. Tapi nanti kita saling mengisi saja. Bisa jadi Dokter Agustin mengisi kemonsteran Dokter AC, dan sebaliknya Dokter AC mengisi kemonsteran kemasteran Dokter Agustin. Begitu ya. Iya. Iya. Kalau master sih nanti kita bicarakan nanti. Saya mau dengar dari Dokter AC dulu. Ya. Mengapa Dokter AC? Belajar Alkitab lebih banyak, belajar teologi lebih banyak, seharusnya kan makin wise, makin bijaksana, ya, karakternya makin bagus, ya, makin jadi master. Ya. Mengapa? Kok justru malah ada sebagian orang yang belajar malah jadi monster? Itu gimana itu? Ya. Iya. Gini Pak Paulus, tidak terlepas dari akarnya dulu. Gitu loh. Pada faktanya kan manusia setelah jatuh di dalam dosa itu membawa sifat-sifat yang tidak baik sebenarnya. Nah, hal itu secara naluri, contoh misalnya, anak kecil tidak ada yang memberitahu. Ibunya tentunya orang tuanya tidak pernah ngajari yang jelek. Neng jikuk tempe, misalnya ngono, jiwiti koncone, nyubiti temannya. Nah, itu sesuatu yang memang secara naluri ya, ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa membawa sifat itu. Jadi manusia yang dilahirkan oleh keturunan Adam itu, sekalipun masih bayi lahir, sudah ada potensi, sudah punya potensi monster tadi. Iya, sudah membawa bibit-bibit itu karena kejatuhan kan, kecenderungan melakukan. Ya. Iya. Nah, terus untuk menjadi monster tadi, tidak untuk ya, saya yakin setiap orang tidak ingin menjadi monster. Tidak Mengapa ingin. kok Kok bisa begitu ya? Nah, sekali lagi, menjadi seorang monster atau mengapa menjadi seorang monster sebenarnya itu tergantung dari banyak faktor, Pak. Karena panggilan Tuhan seutuhnya adalah menginginkan manusia itu kembali kepada gambarnya. Kalau kita mengacu di dalam Roma 12 ayat 2, kita harus berubah, kan begitu ya. Namun sekali lagi, ya tadi kecenderungan yang tadi itu, ketika tidak bisa diisi, diperbaiki, itu lama-lama faktor-faktor yang mungkin nanti kita akan belajar faktor apa saja yang bisa membuat kecenderungan itu makin kuat menguasai orang itu, gitu. Sehingga secara bersosialisasi, karena manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa sendiri. Akhirnya dampaknya dia tidak menjadi berkat, menyakiti orang lain, kan gitu ya. Yang terutama lagi adalah tujuan Tuhan untuk hidupnya, untuk mempermuliakan Tuhan gagal akhirnya. Begitu, Pak. Kalau Dokter Agustin, gimana kira-kira kalau boleh ditambahkan pendapat Dokter AC tadi, mengapa seseorang ada kecenderungan menjadi monster? Kemudian menjadi monster justru ya. Iya. Mungkin saya melihat dari sisi yang berbeda lagi. Jadi maksudnya ada orang-orang yang mereka itu sudah mengenal Tuhan sebenarnya. Kemudian dalam perjalanannya itu salah ya. Salah di dalam pengenalan itu. Kebanyakan ini secara khusus kalau kita melihat dari orang-orang yang belajar teologi misalnya seperti itu. Karena mereka sudah belajar banyak, kemudian merasa sudah tahu banyak seperti itu, kemudian pada akhirnya justru tidak menjadi figur atau seseorang yang dia rendah hati, dia mempraktekkan firman seperti itu, tetapi justru lebih mengarah kepada sikap yang jemawa gitu ya. Merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih dari yang lain. Iya, itu. Itu kalau dalam pewayangan itu jalannya seperti Bathara Narada. Jalannya lihat ke atas gini ya. Iya. Dia jalan ke atas begini. Berkencang. Tidak lihat ke bawah. Nah, lihat ke bawah. Mungkin begitu ya. Jadi justru dia tidak ilmu padi, makin berisi makin merunduk, tetapi dia justru makin tinggi hati, makin tinggi hati, makin sombong, sulit untuk dikoreksi, gitu kan?
Iya. Mungkin lebih bersikap untuk menutup diri dari semua koreksi orang, dan pada akhirnya ya itu tadi ya, kalau orang Jawa bilang golek bener dhewe gitu kan. Merasa diri paling benar. Iya. Karena dia punya cukup alasan, sudah punya banyak ilmu yang Iya. Dia miliki. dia miliki itu tadi ya. Iya. Jadi Tahu banyak. jadi orang lain salah. Pokoknya Orang ngerti opo-opo. pokoknya gitu, saya yang benar Ya. gitu ya. Kamu itu apa toh? Iya. Kamu itu hanya Butiran debu. butiran debu. Iya. Iya. Butiran debu yang menempel di gilingan raksasa, begitu ya. Apa sih artinya butiran debu yang menempel di gilingan raksasa? Iya. Nah, aku ini gilingan raksasa, gitu kan. Macam-macam ku giling sendiri kok, begitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi ternyata patut diakui juga tidak menutup kemungkinan ya, orang yang tidak hati-hati dalam belajar, tidak sungguh-sungguh dalam mengelola diri ketika belajar Alkitab, belajar teologi, justru kalau tidak hati-hati malah menjadi ada kecenderungan justru pada akhirnya potensi monster itu muncul dalam dalam dirinya. Ya. Nah sebaliknya, untuk selanjutnya kira-kira seperti Dr. Agustin, seperti yang disampaikan Dr. Asih tadi, ya. Saling mengisi saja ya, diantaranya saling mengisi. Ada potensi monster, tetapi juga ada potensi master. Iya, semakin belajar semakin wise, semakin bijaksana. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang memungkinkan seseorang itu belajar Alkitab lebih banyak, belajar teologi lebih banyak, tetapi berbanding lurus ya dengan perubahan karakter tadi dikatakan Dr. Asih tadi. Semakin wise, semakin bijaksana, karakternya semakin baik. Faktor-faktor apa saja yang menstimulasi, merangsang, mendorong, memotivasi seseorang itu untuk menjadi master? Monggo, siapa dulu nih yang kita saling mengisi saja? Ibu Master? Jadi pemaster ya. Iya. Kalau saya berpikir bahwa kenapa seseorang itu pada waktu dia belajar semakin banyak khususnya untuk teologi ya, Iya. gitu ya. Iya. Kemudian seperti menjadi yaitu tadi jadinya kok seperti jadi monster tadi, itu karena memang dasar pijakannya itu sudah duluan salah. Dasar pijakannya duluan salah. Konsepnya pada waktu dia belajar teologi itu salah. Salah. Sehingga outputnya, luarannya juga salah. Kalau seseorang itu seperti tadi saya katakan, kita belajar teologi ya, sebenarnya kan belajar teologi itu dengan tujuan supaya kita itu melihat dan mempelajari Alkitab dengan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Jangkauan pandangan kita lebih luas. Kita lebih bisa memahami pesan firman. Kita lebih mengerti isi hati Tuhan karena teologi itu hanya menjadi alat bantu buat kita. Seperti itu. Tapi kalau seseorang belajar teologi dan kemudian sesudah itu dia merasa bahwa saya sudah tahu banyak tentang Alkitab. Saya ngerti banyak kok dibanding kamu gitu ya. Saya tahu teori-teori, saya tahu pandangan-pandangan tokoh-tokoh dan bla 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 seputar itu semua, ilmu keilmuan seperti itu, dan merasa jauh lebih tahu, jauh lebih banyak tahu seperti itu. Pada akhirnya kemudian memunculkan ini tadi loh, kalau saya kasih istilahnya itu kepalanya yang jadi besar. Tapi hatinya tidak menjadi besar ya. Jadi kalau lulus prodi S1, STH jadi sok tahu begitu ya. Iya, jadi sok tahu. Bukan, sarjana tak punya hikmat. Sarjana tak punya hikmat atau sarjana tinggi hati. Nah, nanti kalau S2 MTH jadi magister tinggi hati. Jadi tambah lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Jadi lebih mengerikan. Dr. Asih. Kira-kira kalau menurut Dr. Asih, faktor-faktor apa yang kemudian kita bisa menekan kecenderungan monster tadi dan kemudian memunculkan masternya. Sebenarnya begini Pak, untuk menjadi master, sosok itu kan karakter ya, kaitannya dengan karakter. Untuk menjadi karakter yang diharapkan seperti master gitu ya, harus seperti master. Itu ada beberapa faktor sebenarnya Pak. Yang pertama misalnya lingkungan. Faktor lingkungan. Lingkungan kadang-kala mempengaruhi gitu loh. Bagaimana karakter itu terbentuk. Bukan hanya lingkungan, tapi temperamen
orang pribadi lepas person to person. Karena temperamen seseorang itu akan berpengaruh ketika dia mendapat sesuatu, mendapat masukan atau itu responnya itu akan berbeda. Misalnya orang temperamen sanguin dengan temperamen kolerik itu akan berbeda. Nah, ditambah lagi bukan hanya faktor lingkungan, faktor diri sendiri tadi ya kaitannya temperamen, tapi juga di situ ada faktor kuasa kegelapan. Kadang iblis juga kadang ikut campur di situ. Ada Tante Lucy juga ya. Tante Lucy ikut di situ loh. Nimbrung begitu lah. Di situ, nah, tapi jangan lupa juga ada providensi Allah. Nah, Allah turut bekerja di situ. Pemeliharaan Allah. Iya, ada di situ. Jadi sebenarnya beberapa faktor ini yang menentukan orang itu berubah atau tidak. Gitu loh. Akan sangat berpengaruh. Maka yang pertama tadi faktor lingkungan tadi ya. Berarti seseorang supaya kecenderungan monsternya makin menurun, kecenderungan masternya makin naik, berarti harus memilih lingkungan, komunitas yang baik, komunitas yang baik ya. Jadi seperti firman Tuhan dikatakan pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Kalau makin bergaul dengan kelompok-kelompok yang ibu-ibu setia misalkan ibu-ibu yang selingkuh tiada akhir gitu ya. Wah, bagus ini. Setia apa? Selingkuh tiada akhir. Baiklah. Atau setia juga bisa setiap tikungan ada, begitu ya. Nah, itu menstimulasi dia walaupun belajar Alkitab, walaupun belajar teologi. Karena komunitasnya salah. Jadi ikut-ikut. Ikut-ikut begitu ya. Monsternya yang muncul. Wah, malah ikut-ikutan kelompok aliansi ibu-ibu setia begitu ya. Bukan aliansi Julumut. Bukan aliansi Julumut. Iya. Lalu tadi faktor apa? Temperamen, pribadi dan sebagainya. Menurut Dr. Agustin. Ini almarhum Ki Dalang Mantep Sudarsono itu kan pernah bilang tuh ya. Watak itu beda dengan watuk. Kalau watuk itu bisa diobati. Ya salah satu obat batuk bisa, ya. Tetapi kalau watak katanya ciri wanci ilangnya gino mati. Kalau sebelum mati dia belum bisa berubah gitu. Menurut Dr. Agustin kira-kira bisakah seseorang itu berubah gitu? Meninggalkan kecenderungan monster tadi dan meningkatkan masternya tadi. Harusnya bisa dong. Harusnya bisa ya. Bisa. Iya. Paulus pernah berkata begini kan. Di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tergantung dia mau atau tidak, kan gitu masalahnya. Iya. Jadi bagaimana pada waktu seseorang itu dia terima Kristus, kemudian sesudah itu dia sampai kepada komitmen lahir baru untuk menjadi manusia baru. Artinya waktu dia jadi manusia baru, kehidupannya sudah harus yang monster itu tadi semuanya harus ditinggalkan kan seperti itu. Jadi statement Ki Dalang Mantep tadi hanya berlaku bagi orang-orang yang belum di luar Tuhan, di luar Kristus. Bagi sobat podcast, di dalam Kristus monster bisa jadi master, bisa sangat diubah, sangat bisa. Watak bisa diubah. Tergantung kemauan seseorang itu untuk mengubah. Nah, sekarang kita akan eksplorasi itu. Bagaimana watak tadi bisa diubah? Selain dia punya posisi percaya Yesus lahir baru. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa ibu-ibu tawarkan ini kepada sobat podcast ini? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe di Para Production House Oke. Mari ibu-ibu didengungkan terus ini. Kalau saya berpikir peranan untuk firman itu bekerja dalam hidup seseorang itu sangat besar. Jadi kita jangan mengabaikan bahwa baca Alkitab itu cuma sekedar sesuatu yang memang lakukan aja deh gitu loh. Lakukan aja seperti itu. Bukan seperti itu. Karena firman itu sendiri sebenarnya punya kekuatan untuk membersihkan. Itu Alkitab sendiri katakan ya. Jadi firman Tuhan itu seperti sabun gitu. Seperti air gitu sabun kan. rohani. Iya, sabun rohani. Jadi kita mungkin membaca Alkitab dan berpikir ya sudah pokoknya baca saja. Oh, ini cerita tentang siapa? Misalnya tentang Yusuf, tentang Musa gitu. Kita hanya sekedar berpikir seperti itu, tetapi sebenarnya
ada kekuatan di dalam firman itu sendiri pada waktu kita membaca dan kemudian merenungkannya. Nah, itu salah satu poin mungkin. Nah, mungkin masih bisa menambahkan nih yang lainnya. Kalau saya gini, Pak Paulus, kita ingat Pak nasi. Pato. Oh, Pak Pato ya. Paulus Purwoto. Paulus Purwoto. Nama kerennya Pato. Iya. Sobat-sobat podcast tahu. Pato dia. Kalau saya begini, teringat pada nasihatnya Paulus. Kalau di dalam Roma 12 ayat 2 saya bacakan ya, Pak ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya gini, perubahan karakter itu kan terjadi terus-menerus sepanjang umur hidup manusia. Selesai kalau kita dipanggil Tuhan. Artinya perubahan itu harus terjadi terus-menerus. Ketika orang percaya tadi sudah terima Yesus, mengerti, dia harus memperbaruinya budinya terus-menerus. Supaya tadi jenjangnya itu bertingkat. Apa yang baik belum tentu berkenan loh, Pak. Yang berkenan belum tentu sempurna. Nah, padahal Tuhan itu tujuannya adalah kita menjadi sempurna. Nah, ketika budi ini dibaharui terus-menerus, itu akan berpengaruh kepada perilaku. Nah, tentunya budi yang dibaharui ini standarnya apa? Kalau Bu Agustin tadi standarnya adalah firman Tuhan. Dan itu memang benar. Standar kebenaran kita harus firman Tuhan. Nah, ketika itu diisi akal budi kita dengan hal itu, maka itu muncul kepada perilaku master, bukan monster. Begitu, Pak. Jadi semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang terhadap firman, atau kalau boleh di dalam bahasa yang agak mentereng, pengetahuan keagamaan begitu, akan berbanding lurus dengan perilaku keagamaan, begitu ya. Jadi makin banyak tahu, makin berubah menjadi lebih baik, begitu ya. Karena harusnya gini, semakin orang itu banyak tahu, dia semakin merasa bahwa dirinya itu ternyata kurang. Kan jadi gitu ya. Semakin nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Seperti kita bercermin seperti itu, dan semakin tajam kita untuk mengamati cermin itu, kita melihat diri kita semakin kelihatan. Makin kelihatan apa yang harus mana nih mukaku yang ada kukul jerawatnya. Yang butuh perhatian. Mana yang butuh perhatian, mana yang perlu dipermak itu. Makin kelihatan. Misalnya kita berkaca di cermin hanya sepintas lah, seperti kita bangun pagi karena kita tergesa-gesa. Jamnya sudah ini mepet, kita harus segera masuk, kita jadikan cermin hanya sepintas. Kalau cewek gitu pokoknya orang medok-medok gitu ya. Tapi beda dengan orang yang memang sengaja bercermin dan memperhatikan wajahnya dengan lebih cermat. Itu sampai kepada yang kecil-kecil gitu, nanti akan nampak. Makin nampak, makin detail ya. Kekurangan aku di sini. Kekurangan aku di sini. Nah, maka pengetahuan keagamaan seharusnya akan termanifestasi atau terwujud nyata dalam perilaku keagamaan. Begitu ya. Betul, ya. Dan jangan lupa begini, Pak Pato. Di dalam orang percaya itu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Itu yang memampukan kita bisa berubah tadi. Dikatakan tadi, wato itu iso diobati, watak digo nganti mati. Itu tidak berlaku bagi kita. Berlaku bagi orang yang di dalam Tuhan Yesus. Karena ada Roh Kudus. Peranan Roh Kudus. Betul. Roh Kudus itu yang akan memberikan kemampuan seseorang untuk berubah. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sering kita itu berdoa ya. Tuhan, aku ingin jadi lebih sabar. Aku ingin lebih lemah lembut gitu ya. Tapi kenyataannya nanti justru ketika habis berdoa ditemukan orang-orang yang malah menjengkelkan. Itu gimana tuh kalau ketemu kasus begitu tuh? Bagaimana itu? Doanya pengen sabar. Saya jadi ingat, saya pernah ngalami seperti itu kan. Jadi waktu saya perjalanan berangkat waktu itu ke kampus seperti itu, di tengah jalan gitu sambil saya naik kendaraan saya nyanyi-nyanyi gitu kan. Saya sukacita ya? Iya. Bahkan menyembah Tuhan seperti itu. Tiba-tiba waktu lagi tengah-tengah jalan gitu, di depan saya itu ngerem mendadak. Saya kaget kan. Saya langsung ngerem mendadak. Di belakang saya juga ikutan ngerem mendadak. Saya nggak marah waktu itu dengan yang di depan saya, gitu yang berhenti mendadak. Tapi yang di belakang saya marah dan kemudian memperkatakan perkataan-perkataan kotor seperti itu. Dari yang menyembah Tuhan beberapa detik yang lalu, karena mendengar
yang di Iya. belakang seperti itu tiba-tiba bisa keluar tanduk ya. Keluar tanduk, keluar taring. Iya. Padahal baru saja Keluar menyembah monster. Iya, keluar monster. Keluar monster, ya. Iya. Iya. Jadi ketika kita berdoa supaya kita bertambah sabar, bertambah baik, Tantangannya itu. justru dipertemukan dengan orang-orang yang Diperhadapkan pada kondisi seperti itu. Kondisi seperti itu. Menurut Dokter Ase gimana? Kenapa sih Tuhan justru begitu? Apakah doa kita nggak dijawab atau justru orang-orang itu justru alat yang dipakai oleh Tuhan? Bagaimana? Bukan doa kita tidak dijawab, justru ujiannya kita di situ. Ketika kita tidak sabar berarti kita belum lulus di situ. Belum lulus. Ya. Kalau misalnya Tuhan aku minta sabar, terus kondisi di sekeliling kita baik-baik saja ya kita tidak terbukti kita sabar atau tidak. Iya, Kan iya, gitu. iya. Tapi ketika kita berdoa Tuhan aku mau sabar, aku mau lemah lembut, di lingkungan kita menguji demikian dan kita bersikap tetap bisa sabar, itu kita lulus ujian. Lulus ujian. Ya, memang Iya. seperti itu. Iya. Gitu loh. Terbuktinya bagaimana? Iya. Nah, terbuktinya ya kita memang harus diperhadapkan seperti itu. Sekalipun Iya. harus menjalani waktu proses Iya, itu bisa iya, bertahun-tahun. betul, Iya. betul sekali. Iya kan? Salah satu faktor untuk perubahan karakter itu waktu, Ibu Agustin. Iya, Waktu. waktu. Proses. Nah, betul. Jadi pertama gagal, Ya. kedua gagal, Ah. tahun ketiga gagal, bisa seperti itu. Dan itu mungkin memang tidak mudah untuk kita Ya. bersikap sabar, Ya, gitu kan. ya, betul. Oh, mungkin nanti pada fase-fase berikutnya sesudah beberapa tahun baru kemudian kita seperti sudah semakin kuat, semakin teruji sampai kemudian sampai kepada tahap sekalipun diperlakukan mungkin tidak pas, tidak layak, kita bisa tetap sabar. Tetap Ya, sabar. nah, itu. Iya. Iya, Berarti kita prosesnya. tidak boleh jerah ya. Ya, Tidak boleh jerah. Jadi seperti terus menerus. ya seperti lagu dan menurut itu kita nggak boleh jerah, harus jatuh bangun mengejarmu ya. Jatuh bangun aku mengejarmu ya. Mengejar bagaimana Kita dangdutan ini. bagaimana sifat master tadi boleh muncul, ternyata tidak boleh jerah. Iya, yang dikejar itu beda ya dengan lagu dangdut. Oh beda. tadi ya. Kalau yang lagu dangdut itu yang dikejar kan cinta. Iya, cinta lawan jenis, cinta erotis ya. Iya. Tetapi kita yang dikejar adalah bagaimana perubahan karakter tadi. Iya. Nah, sekarang bagaimana tadi ya bahkan perlakuan orang lain, bahkan kadang-kadang ya penyakit, bahkan kekurangan. Diizinkan Tuhan sebagai alat untuk mengkikis monster kita dan memunculkan master kita tadi menurut ibu-ibu ya. Iya. Nah sekarang bagaimana nasihat Dr. Ase dan Dr. Agustin ini? Mana kemungkinan sobat podcast ini sedang mengalami situasi seperti itu, ya, dalam keadaan terpuruk, keadaan problem yang berat hari-hari ini seolah aku ndak kuat. Dan kemudian supaya monsternya ndak muncul, tetapi Tanduknya tadi ya. masternya yang keluar. Kira-kira bagaimana nasihat daripada Dokter Ase dulu deh untuk orang-orang yang demikian, nanti baru Dokter Agustin. Ya. Ya, kalau kita menghadapi lingkungan yang seperti itu ya, Ya. ataupun kita sendiri menghadapi kondisi di mana sepertinya seolah-olah memaksa tanduk kita harus keluar begitu ya. Iya, Ya, iya. sekali lagi kita kembali kepada pencipta kita, tidak ada cara lain, rumusnya itu. Kita ini kan sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dari ciptaan yang lain. Iya. Gitu ya, beda dengan kucing, beda dengan tanaman begitu ya. Iya. Kita diberi akal budi, kita juga diberi roh. Artinya ketika kita menghadapi itu ya kita kembali tenang, duduk diam Tenang. gitu ya. Ya. Kemudian kita merenungkan bahwasanya apa sih yang harus aku lakukan? Jangan kita bersikap terlebih dahulu. Karena biasanya ketika kita menghadapi proses, ya kita harus mengambil sikap, terus kita tidak duduk tenang terlebih dahulu, Pak. Nanti akhirnya kita melakukan hal-hal yang semakin keliru. Semakin monsternya tuh muncul, salah dan salah. Jadi ibarat perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Iya. Ketika dalam situasi seperti itu berdiam seperti Entong. entong. Nah, makanya kalau kita lihat tuh ya di dalam tadi Roma 12 itu tadi kan ada metamorfosis sebenarnya. Metamorfosis, Nah, ya. itu perubahan bentuk Perubahan yang bentuk. tidak kembali lagi. Iya. Artinya tentunya perubahan bentuknya itu ke arah yang lebih baik. Dari Seperti ulat menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan indah dibandingkan Indah. ulat gitu Iya, ya. iya. Jadi untuk bisa dari ulat
menjadi kupu-kupu itu harus jadi entong sih. Iya, Ya toh, jadi berdiam diri ya. Nah, ketika topo, bertapa. kalau ketika jadi entong itu misal diutak-utak, akhirnya rasito. Nggak jadi ya? Rasito jadi kupu-kupu. Nggak jadi kupu-kupu. Nggak indah. Pada waktu ulat kan orang mau pegang ulat itu, saya tuh laki-laki. Iya, tulen saya itu. Iya, tulen Tapi ya. ketika- Sudah terbukti ya, Pak ya? Oh, terbukti. Oh, iya. Iya. Iya, Tapi gitu. ketika melihat ulat, ih, gitu ya. gila nih. Itu. Bahkan saya duduk ini kok kayak ulat ini ya. Tetapi ketika jadi kupu-kupu, Indah ya? indah sekali. Iya. Dipegang indah. Iya. Tidak fobia ulat lagi. Oh, tidak mempunyai ulat Iya, lagi. oke. Nggak, kita lupa bahwa itu tadi ulat gitu Iya, ya. iya, Ternyata kupu-kupu yang indah tadi dari ulat begitu ya. Iya. Untuk dokter Agustin, kira-kira nasihat dokter Agustin apa kira-kira ketika orang yang sedang ngentung tadi? Nasihat Ngentung tadi. Iya. Nanti lahir teologi ontongnya Paulus. Saya pikir kalau kita ada dalam proses sedemikian rupa, penguasaan diri itu salah satu hal yang penting untuk dilakukan gitu. Jadi karena perubahan proses itu pasti akan melibatkan emosi. Gitu ya, mesti betul. emosi kita Betul. akan terlibat di dalamnya. Jadi itu sebabnya penguasaan diri itu sangat penting sekali. Dan satu hal selalu kepada itu tadi, sementara kita berdiam diri tadi seperti tadi Bu Asih katakan, kita mengambil waktu untuk berdiam diri. Proses berdiam diri dan untuk bisa menguasai diri itu, kalau saya sih selalu kembali saya refleksikan memandang kepada salib. Memandang kepada salib ya. Iya, memandang kepada salib. Karena untuk setiap pergumulan hidup yang kita hadapi itu kayaknya memandang salib itu semuanya terjawab. Terjawab gitu. ya. Belajar pada salib Kristus ya. Iya, belajar pada Iya. salib penderitaannya, kerelaannya, dia melepaskan hak-haknya Ya, seperti karena itu. orang tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa salib, Iya, gitu ya. iya. Kalau kita mau pandang pada salib Kristus, seperti firman Tuhan itu ya Matius 16:24, barang siapa mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wah, luar biasa ini. Ya, sobat podcast, ini perbincangan yang sangat menarik, apalagi berada di antara dua wanita, yaitu Dr. Monster ya, Dr. AC dan Dr. Agustin, yang sangat luar biasa. Ilmunya bisa kita gali dan gali lebih dalam, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Nah, olehnya master atau monster, sobat podcast, tentu kita mau belajar menekan kecenderungan monster kita, lalu meningkatkan master kita, kebijaksanaan kita, karakter kita yang terus diubah seperti Kristus. Ya, tentunya kerelaan diri, kesediaan untuk diubah, memandang salib Kristus, tetap tenang dan tetap menguasai diri dan terus berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, tentu akan menstimulasi sifat-sifat master kita akan makin menonjol dan monster kita makin berkurang. Sekali lagi jangan lupa like ya, share and subscribe ya dari Tivara Production House dalam program Ngobrolin Alkitab bersama Pato Paulus Purwoto. Baiklah, sobat podcast, kita bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dua bidadari yang diberkati Tuhan. Terima Haleluya. kasih kembali, Tuhan memberkati.